Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tetap di podcast Wong Kito Jalan-Jalan. Tetap bersama Mang U. Alhamdulillah Mang U saat ini sudah bersama dengan sosok seorang bupati viral. Viralnya di mana kita tanyakan langsung dengan Pak Askolani. Assalamualaikum Pak Askolani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum juga Pak Bupati. Nah jadi cak ini Pak Bupati. Pak Bupati merupakan sosok viral dan dicintai masyarakat Banyuasin karena ngadokan vaksin berhadiah. Yeah. Apa dia nih yang tip-tipnya, trik-triknya sehingga banyak orang nak vaksin ini Pak Haji? Ya, jadi memang Banyuasin ini agak beda dengan kabupaten kota lain yang ada di Sumatera Selatan. Aku buka mas. Boleh, sama kita buka Pak Haji. Jadi Banyuasin ini luas wilayahnya yang sangat luas. Dan terluas kedua di Sumatera Selatan. Dan juga jumlah penduduk yang juga sangat banyak, terbanyak kedua dari Palembang. Dan geografis kita itu beda dengan kabupaten kota lain. Kalau kabupaten lain ini kan satu terintegrasi dia. Banyuasin itu ada daratan, ada perairan. Nah yang perairan ini yang paling sulit. Jadi kita mau ke suatu kecamatan, suatu desa, kita harus pakai speedboat, pakai perahu, pakai ketek, karena tidak terintegrasi dengan darat. Nah, jumlah yang begitu banyak, kita dalam waktu yang singkat, waktu itu sekitar 8 hari, waktu yang masih diberikan Pak Gubernur oleh pemerintah pusat juga, kita harus mencapai 70%. Nah, dengan kondisi yang serba sulit, dan kalau bahasa Palembang terpepet. Terpepet. Pacak nian. Dalam kondisi terpepet, kita cari akal. Bagaimana kita mau ngajak masyarakat kita ini dalam waktu yang 7 hari ini mau melakukan vaksin secara besar-besaran. Makanya kita kerjasama, terus terang kita banyak terbantu juga dari TNI Polri. Dan tentunya ini tidak terlepas juga kerja keras luar biasa oleh Pak Nakes kita, para camat, dan semua OPD. Jadi semua OPD kepala dinas, bukan kepala dinas kesehatan baik, seluruh kepala dinas, termasuk PU, termasuk juga kepala dinas sipil, kita gabung sama-sama, kroyok namanya. Alhamdulillah, ini seluruh SKPD ini ternyata sependapat nian. Kerja yang memang kompak ini Pak Bupati Banyuasin ini. Jadi kita tugaskan mereka satu kepala dinas megang satu kecamatan. Dan tidak cukup di situ baik. Tidak bisa kita nak dorong masyarakat mau vaksin. Jadi harus ada daya tarik. Makanya keluarlah ide, gagasan dari hasil rapat kita bersama dengan TNI Polri juga, bahwa apa yang membuat menarik masyarakat itu. Makanya kita tercetuslah bahwa ide akan membuat vaksin berhadiah. Nah dalam waktu yang singkat, alhamdulillah ini sebenarnya pertolongan Tuhan sebenarnya. Iya. Kita dapat 4 motor untuk kita berikan undian pada masyarakat, istilahnya door prize. Dan kita sebar dalam waktu 7 hari, siapa yang mau vaksin dapat door prize 4 motor. Dan banyak lagi bukan motor, bukan hanya motor maksudnya, ada kipas angin, ada kulkas, ada hadiah-hadiah yang lain lagi, ratusan hadiah. Ditambah lagi kita ngumpulkan beras, gotong royong juga, kita bagi beras. Satu orang vaksin 5 kilo beras. Nah, yang menarik dalam waktu yang singkat, dalam beberapa jam, kita dapat mengumpulkan lebih kurang 40 ton beras. Alhamdulillah. Nah, ini gotong royong juga dari semua perusahaan yang ada di Banyuasin. Dengan seketika, waktu 1 jam, 2 jam, mereka siap untuk membantu vaksinasi. Karena dalam waktu yang 7 hari, Banyuasin baru 58% pada waktu itu. Sementara kita harus 70%. Menurut hukum akal kita,
logika kita, hitungan kita tidak mungkin kita bisa tercapai. Nah ini sehingga dalam waktu kesulitan, di balik kesulitan itu ada kemudahan diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah. Sekarang sudah 80% lebih Pak Haji ya? Ya alhamdulillah. Sekarang sudah 80%. Dari dikit menjadi bukit. Rata-rata sudah hampir seluruhnya masyarakat Banyuasin ini divaksin kalau. Inilah sosok Pak Bupati viral itu. Viral tentunya untuk kesejahteraan, untuk kesehatan masyarakat Banyuasin. Ya jadi kita ada dua hal yang kita dapatkan. Pertama memang kita mengejar target yang sudah menjadi perintah dari pemerintah pusat. Nah, yang kedua, nah ini yang menarik. Nah, apa dia Pak Kita Bupati? sekaligus sedekah. Benar. Jadi orang vaksin ini kan apa namanya, dia nunggu antri kan hampir 2 jam 3 jam, bahkan ada yang setengah hari, bahkan ada yang 1 hari. Mereka rata-rata masyarakat kan tidak mampu. Nah, dengan kita berikan sedekah beras 5 kilo, lumayan bisa bantu masyarakat juga. Jadi pulang mereka sudah bisa bawa beras. Jadi vaksin dapat, keselamatannya, kesehatannya, dan juga rezeki dapat. Alhamdulillah. Yang vaksin dia sehat, memang program pemerintah dapat hadiah pula bawa Bawa balik beras ke rumah, bawa beras pulau. Pacak masak betana. Pajak pulau. Inilah Pak Askola nih. Ada lagi yang unik di sini di rumah Pak Bupati nih. Ngaku? Ada tika Al-Qur'an. Jadi kalau warga di sekitar hendak tika Al-Qur'an di mana? Di rumah Pak Bupati. Kalau di viral masuk sini, di mana tika Al-Qur'an? Di rumah Bupati. Luar biasa. Apa dia di? Itu dia tempatnya. Nah, baru balik Itu, kalau. baru pulang. Jadi ini tempat pribadi. Kita 2014. Kebenaran pemerintah Kabupaten Banyuasin, yang kebenaran saya bupatinya, kita ada program Banyuasin Religius. Ada program Banyuasin Religius. Kita mengajak seluruh masyarakat untuk bergotong royong membangun PPA, rumah tapis, dan TK se-Banyuasin ini. Nah tentunya sebagai seorang pemimpin, kalau memerintahkan, ibarat nyuruh lah, kan gampang. Tapi yang paling sulit kita harus mencontohkan dulu. Nah, kita ngajak orang lain untuk membuat TPA, rumah tapis, untuk belajar mengaji. Tapi kita sendiri tidak berbuat. Makanya kita dahului, kita juga membuat rumah tapis, TK, termasuk juga posyandonya. Nah ini alhamdulillah. Mantep nian Pak Bupati. Di rumahnya ada rumah tapis, ada TK Al-Qur'an, memberi contoh yang baik untuk masyarakat di sini. Dan siapa boleh di sini? Siapa boleh? Gratis. Gratis pula. Termasuk pakaian kita beli juga. Pakai alangkah lemaknya. Mang galak juga kalau belajar di sini. Langsung dapat ya kopiah. Mungkin ini di situ ya. Baju kain. Luar biasa nian. Kalau cak itu warga di sini pasti manfaatkan. Ini ada 3 shift kita dari jam 1, jam 3 dan malam. Kalau yang malam habis maghrib itu yang lebih dewasa. Iya. Dan kita sebenarnya ada program juga gerakan tanam sayur mayur. Itu di belakang kita tanam sayur. Ini salah satu juga untuk menyiasati mengurangi belanja dapur. Sehingga kita dapat sayur yang segar, yang sehat, dan tidak beli. Gratis. Ini punya dewek. Punya dewek. Dan ini sudah mulai booming di Kabupaten Banyuasin, dan memang idenya kita bisa mengurangi pengangguran, bisa meningkatkan penghasilan keluarga, bisa menurunkan angka kemiskinan, dan menurunkan stunting. Mantep nian Pak Bupati Askolani ini. Jadi masyarakat turut untuk memanfaatkan rumah Pak Bupati di sini dengan bertanam sayur, dengan adanya vaksin, dengan adanya juga sekolah tapis ataupun TK Al-Qur'an. Terima kasih, itu baik dulu ngobrol-ngobrol terakhir ini. Apa dia himbau untuk warga mungkin yang belum vaksin atau warga yang takut-takut untuk ke sini? Pertama, kita menghimbau kepada masyarakat Banyuasin yang saya cintai, untuk yang belum vaksin, kita harus vaksin karena adalah menjaga keselamatan kita dan juga untuk kesehatan kita, keluarga dan masyarakat kita, Kabupaten Banyuasin khususnya dan Indonesia pada umumnya. Dan tentunya kami dari pemerintah Kabupaten Banyuasin akan memberikan yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Banyuasin, baik dalam pelayanan maupun dalam pembangunan, khususnya juga masalah vaksin.
Insya Allah mudah-mudahan jikalau memang masih ada rezeki, ini ada lebih kurang 20 ton lagi beras, tetap akan kita berikan kepada masyarakat yang akan melaksanakan vaksin. Target kita bulan Maret vaksin di Banyuasin insya Allah 100%, mudah-mudahan. Jangan tunda-tunda lagi. Mancek bicek yang belum vaksin datanglah ke sini. 20 ton beras lagi nak dibagikan. Jangan lupa. Itulah, terima kasih banyak sudah bincang-bincang di Wong Kito Jalan-Jalan bersama Pak Bupati Askolani. Tetap di podcast Wong Kito Jalan-Jalan. Samo Mang U. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.